Perkenalkan, kami dari kelas C mata kuliah umum Fenomenologi Agama dengan kelompok yang terdiri dari Farel Arkananta, Yaskiel Albertus Wijaya, Devendra Bilasya, Gerald Finch Nugroho, Reva Halomuan, dan saya sendiri Tania Junior Tiongko. Pada video kali ini akan mempresentasikan tentang laporan hasil riset tugas akhir dengan judul Agama Tanpa Empati Kehilangan Makna. Pada bagian pertama akan dijelaskan sedikit tentang mengapa kelompok kami memilih judul ini untuk riset tugas akhir kami. Agama hanya sebagai identitas yang dimiliki oleh manusia tanpa memperhatikan esensi empati dari agama itu sendiri. Padahal, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dan dalam hal ini, empati merupakan sesuatu yang sangat penting agar manusia bisa memahami keadaan orang lain sebelum saling membantu. Empati juga merupakan suatu sikap yang mencerminkan adanya kepedulian antar sesama manusia dengan menjalin suatu kegiatan untuk membantu manusia satu sama lain, dan juga empati juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan dalam beragama masing-masing dalam mencerminkan sifat menghargai antar agama satu sama lain. Mengenai pemaparan di atas tentunya memunculkan beberapa pertanyaan yang akan kita cermati ke depannya. Yang pertama, apa itu sikap empati dan apa saja faktor yang mempengaruhinya? Lalu yang kedua, apakah empati dan agama memiliki hubungan yang erat? Dan pertanyaan terakhir, apa akibatnya bila tidak ada sikap empati dalam kehidupan manusia? Para ahli menyebutkan agama merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti tradisi. Namun terdapat istilah yang mempunyai makna serupa, yaitu religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dengan akar dari kata religare yang bermakna mengikat kembali. Hal tersebut bermakna seseorang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Lalu menurut pendapat Durkheim, agama merupakan suatu sistem, keyakinan, atau praktek yang memiliki keterkaitan dengan hal-hal suci dengan mempersatukan seluruh penganut ke dalam komunitas moral yang bernamakan umat. Di satu sisi, empati merupakan kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman tersebut untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Memiliki empati dapat menciptakan sosialisasi atau interaksi positif terhadap orang lain yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sebagai makhluk hidup selalu akan mendapatkan rangsangan terhadap lingkungan sekitar. Kita juga dapat mengamati dan mengimplementasikan apa yang kita rasakan dalam lingkungan sekitar kita. Maka memang bisa dapat dikatakan bahwa lingkungan adalah faktor utama yang mempengaruhi terhadap kehidupan beragama. Nah, hal tersebut dikarenakan manusia sebagai makhluk hidup akan selalu membuka pemikiran kita baik secara sadar maupun tidak sadar terhadap hal-hal baru yang kita rasakan dan kita lihat, dan dapat memilah apakah hal tersebut baik atau tidak. Maka memang dapat ditarik secara garis besar bahwa agama ini tidak hanya berurusan dengan objek-objek yang bernilai tinggi saja, namun juga berurusan dengan pemeliharaan dan pengembangan kehidupan dalam segala hal, bahkan dari hal yang kecil sekalipun. Nah, sikap-sikap empati ini dapat dilihat dari hal kecil, dan manusia akan selalu melihat dan mengimplementasikan sikap empati tersebut dalam kehidupan mereka. Maka dari situlah pada akhirnya sikap empati tersebar dan menjadi hal baik dalam kehidupan. Selain faktor lingkungan dan didikan orang tua, ada salah satu faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan empati pada manusia, yaitu agama. Nah, ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab suci masing-masing agama itu secara teoritis memang mengajarkan umat-umatnya untuk mengasihi satu sama lain, serta membantu mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Nah, hal ini membutuhkan sikap empati agar kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga timbul rasa ingin membantu. Namun sayangnya, pemahaman agama ini di zaman ini masih sangat dangkal. Terkadang banyak manusia yang masih mementingkan ego diri sendiri dengan menelan ajaran agama mentah-mentah tanpa terlebih dahulu memahaminya, sehingga menyebabkan banyak manusia menjadi fanatik terhadap suatu agama dan hanya mementingkan ajaran agama mereka sendiri. Nah, empati ini menjadi salah satu dasar bagi manusia untuk berperilaku ketika bersosialisasi dengan orang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, para informan menyatakan bahwa bila tidak ada empati dalam kehidupan manusia, manusia hanya akan mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak bisa menempatkan diri mereka kepada kepentingan orang lain. Hal ini dapat memicu ketidakberaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ketika tidak ada sikap empati dalam hidup kita, menurut para narasumber juga dapat mempengaruhi sikap kita dalam beragama satu sama lain, dikarenakan dalam keberagaman agama,
Sikap empatilah yang kemudian akan mengantarkan kita sebagai makhluk yang menghargai antaragama satu sama lain dan akan membawa kita kepada sebuah keutuhan bersama. Tidak adanya empati juga berakar pada krisis berpikir. Karena ketika agama tidak diiringi dengan empati dalam kehidupan manusia, maka moral pun akan lenyap. Ajaran agama kehilangan esensi sesungguhnya. Karena tidak ada agama yang benar yang akan mengajarkan penganutnya untuk membenci manusia, menyakiti manusia, dan untuk tidak berempati kepada sesama manusia. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan adalah, agama dan empati merupakan dua unsur yang dapat melengkapi satu sama lainnya, di mana agama merupakan simbol dari sebuah keyakinan dan merupakan sistem perilaku yang terlembagakan dan berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Maka, dengan adanya sistem perilaku tersebut, haruslah selaras dengan empati. Namun apabila makhluk hidup berperilaku tanpa empati, tidak akan ada hal baik yang didapatkan dalam kehidupan beragama. Dan untuk saran, kita sebagai makhluk hidup harus bisa untuk mengesampingkan ego dan menyadari bahwa kita merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Dengan kita menjadi hal ini, akan muncul sikap empati. Dan ketika sikap empati tersebut telah muncul dalam diri kita, maka kita dapat memberikan yang terbaik terhadap makhluk hidup di sekitar kita.